Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin kali ini kita menyampaikan satu informasi lagi, Bapak Ibu. Ini terkait tenaga honorer ya, Bapak Ibu. Bahwa untuk tenaga honorer ini tidak mungkin diangkat P3K full time ya oleh pemerintah. Tentu ini ada beberapa alasan. Silahkan disimak Bapak Ibu sampai tuntas. Bapak Ibu, penataan tenaga honorer memang sampai saat ini masih menjadi obrolan yang menarik ya di masyarakat. Dalam penataan tenaga honorer, nantinya honorer akan dibagi menjadi dua, yaitu ada honorer atau P3K full time dan P3K part time. Tidak semua tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi P3K full time. Pasalnya, pemerintah akan menyelesaikan bagaimanapun permasalahan tenaga honorer walaupun dengan P3K full time dan P3K part time. Yang terpenting adalah tenaga honorer terangkat ya semua, terutama yang terdata di database BKN. Betul, Pak Ibu. Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan full time atau part time ya. Silakan sajalah, yang penting kan teman-teman P3K ini adalah yang paling utama mereka terdata di database BKN bisa diangkat ya oleh pemerintah, itu saja sebenarnya. Tetapi memang mengapa dikelompokkan ada P3K full time dan P3K part time ini, memang ini tentu ada beberapa persyaratan, ada beberapa kriteria ya, ada beberapa mekanisme yang memang harus ditentukan, dipenuhi ya, sehingga terjadi pengelompokan itu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa permasalahan tenaga honorer tahun ini harus selesai pada 31 Desember 2024. Betul. Jadi sebagaimana amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa tenaga honorer harus sudah selesai itu per 31 Desember 2024. Artinya tahun ini harus sudah selesai. Lalu apakah Anda mengetahui ya, Bapak Ibu mengetahui apa alasan pemerintah tidak mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K full time? Nah, ini pertama adalah anggaran yang terbatas ya. Yang kedua, ketentuan kuota formasi yang terbatas setiap tahun, lalu persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon P3K full time seperti tingkat pendidikan minimal dan pengalaman kerja yang relevan. Itu juga menjadi bahan pertimbangan semua. Ya, sehingga itulah alasan tidak bisa diangkatnya seluruh tenaga honorer menjadi P3K full time. Oke. Nah, lalu apa bedanya sekarang? Untuk membedakan biar nanti nggak penasaran, apa beda antara P3K full time dengan part time? Yang pertama gaji dulu. Gaji P3K part time diperkirakan ada di angka 2,807 juta, berarti 2.070.000-an, hingga 5,61 juta atau 5 juta,61 ribuan. Sedangkan P3K full time honorer yang gajinya sudah sesuai dengan rank ya P3K, maka akan diangkat menjadi P3K full time. Artinya mungkin angkanya lebih besar. Waktu sekarang part time tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K part time ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan lain di luar instansi pemerintahan. Nah, itu part time. Kalau full time, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K full time akan bekerja full di instansi tempat bekerja. Itu bedanya ya antara part time dengan full time. Anggota Komisi 2 DPR RI ya, Aminur Rahman meminta agar pemerintah cermat tentukan tenaga honorer yang akan masuk P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Oke, Bapak Ibu. Nah, perlu dikaji ya secara detail dan komprehensif agar tidak salah ya di dalam mengkualifikasikan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Hanya harus hati-hati apakah ini honorer yang termasuk kepada paruh waktu atau penuh waktu. Ini mesti hati-hati mengklasifikasikannya.
supaya tidak salah. Nah, pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status P3K. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu ya yang dapat admin sampaikan. Mengapa tadi disampaikan pemerintah tidak bisa mengangkat P3K full time, karena ini Bapak Ibu. Jadi ada anggaran yang terbatas, ketentuan kuota formasi yang terbatas setiap tahun, kemudian persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon P3K full time seperti tingkat pendidikan minimal. Jadi bagi teman-teman yang mungkin minimal pendidikannya tidak memenuhi syarat, ya kan tidak bisa diangkat menjadi full time. Misalnya dipersyaratkan harus sarjana, tetapi ijazah yang dimiliki hanya sampai SMA. Nah, seperti itu. Kemudian masa kerja juga ikut juga menentukan. Ya, jadi masing-masing instansi biasanya memiliki kebijakan tersendiri ketika akan mengangkat pegawai. Seperti itu ya. Oke, itulah beberapa alasan tadi yang menjadikan mengapa tenaga honorer ini tidak mungkin diangkat P3K full time oleh pemerintah. Karena tadi alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan tersandung oleh persyaratan, kemudian terkendala oleh mekanisme, terkendala oleh persyaratan yang lain sehingga tidak bisa diangkat menjadi P3K full time. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga ini bisa mencerahkan Bapak dan Ibu dan tidak kaget tentunya, begitu ya. Lama bekerja tidak bisa diangkat dengan full time gitu ya. Karena itu tadi alasan-alasan yang disampaikan oleh admin tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.